Oke, oke. Ada suaranya kan ntar hasilnya? Ya. Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman semua. Ini pertemuan ketujuh ya. Kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum 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 kita masuk ke materi selanjutnya, ada ini nggak bagi teman-teman ini yang ada masalah nggak pas kemarin install Laravelnya? Ada yang bermasalah? Atau udah oke semua? Tahu Udah oke ada yang dong. itu? Oke, sip. Oke, oke, mantap. Yang lain udah oke ya? Jempolnya seenggaknya React. Oke, ini gua anggap udah ini ya, udah install semua ya. Udah oke berarti. Nah, si ini kok udah kelihatan share screen-nya. Udah ada nggak ada yang bermasalah kan? Oke, nice. Oke, oke ya. Mungkin bisa langsung kita bisa langsung masuk ke pada malam hari ini. Oke, materi pada kali ini itu ada database migration dan seeder. Yang pertama migration, migration atau migrasi, gitu ya, migrasi. Nah, apa itu migrasi atau migration? Migrasi adalah script untuk mengelola perubahan struktur database menggunakan kode. Nah, pemanfaatnya untuk mengelola struktur database secara versi kontrol, mengurangi risiko kesalahan manual, permudah kolaborasi di dalam tim. Nah, itu dia manfaat dari migrasi. Nah, perintah utama itu ada tiga. PHP Artisan Migrate, itu PHP Artisan Migrate titik dua rollback, terus ada Migrate Fresh. Nah, di Laravel itu kita bakal sering gunain PHP Artisan ya. Artisan itu kode base-nya dari Laravel, jadi bakal digunain terus kalau mau jalanin perintah di Laravel ya. Default ya, misalnya. Oh iya, kalau teman-teman mau lihat langsung migrasi ini, teman-teman bisa langsung ke website resmi ya. Dan teman-teman ketik aja migration. Nah, ini bakal lebih lengkap pengertiannya, kegunaannya. Nah, ini banyak subusing migration. Migration are like version control for your database. Nah, inilah pokoknya. Kalau teman-teman mau lihat apa pengertiannya lebih lengkap itu bisa dikunjungin langsung ke Laravelnya, website Laravelnya di laravel.com 10 ya. Oke, kita lanjut. Nih, selanjutnya itu membuat file migrasi. Perintah untuk membuat migrasi itu ada ini. Teman-teman masukin aja di terminal projectnya atau di CMD PHP Artisan make ini membuat ya. Ntar kalau mau bikin perintah-perintah bakal dipakai PHP Artisan make. Nah, terus selanjutnya tinggal disesuaikan nama kebutuhan apa yang mau kita
bikin gitu. Nah, ini PHP Artisan migration. Nah, terus create nama tabel minus minus create nama tabel. Nah, ini kita bikinnya dari awal ya, kita bikin satu-satu. Cuman biasanya ntar ada kemudahan, pas bikin model tuh dia secara otomatis bakal bikin si migrationnya sekaligus. Cuman karena gini kita belajarnya masih migrasi belum masuk ke model, jadi kita pakai yang ini aja dulu. Jadi bikinnya kayak gini. Migration, apa, struktur nama filenya ya, create, nama tabel, misalkan nama tabelnya itu user table gitu. Misalkan tabel user, create user minus minus sama dengan user gitu, atau produk, create produk, eh, minus minus create sama dengan produk gitu. Nah, terus struktur file migrasi. Nah, di file migrasi itu ada dia, eh, app. Ini kayak gini, dia ada metode ya yang kita pelajarin itu namanya ini function method. Up itu untuk mendefinisikan tabel atau kolom baru. Nah, ini buat buat apa? Buat membuat, tabel di database ya, atau, eh, kita contohin kita contohin ini ya. Kalau kita nggak menggunakan si migration, kita nggak pakai Laravel gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kita mau bikin, tabel ya atau data gitu, kita kan harus gini, harus misalkan new gini kan. Nah, kayak gini terus kita bikin manual. Nah, ini lumayan ribet ya kalau gini-gini, buka PHP My Admin, terus tulis lagi data-datanya. Kalau misalkan kita mau ngirimin project kita ke teman kita misalkan dalam tim itu, terus kita, agak ribet ya, kita harus, ekspor dulu sih database ini, terus kirim ke teman kita itu, misalkan dalam tim gitu, jadi agak ribet gitu ya. Dalam, Ravel itu bakal dimudahin dengan si migration ini. Nah, ini ada dia up untuk, tabel baru. Kalau down itu dia ada dua metode di dalam file migrasi itu. Migrasi ada function up, ada function down. Up itu untuk, data-data tabelnya, sedangkan si down itu buat ngehapus nantinya kalau kita gunain perintah buat ngehapus tabelnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini menjalankan migrasi. Misalkan kita udah buat tadi, atau kita dari ini aja ya. Nah, ini kita kita langsung praktik membuat file migrasi ya. Nah, teman-teman bisa langsung buka kode editornya masing-masing. Nah, ini project yang kita install kemarin ya. Ini aku anggap semuanya udah pada nginstal. Ada yang ini kan. Oke. Aku anggap udah pada install semua ya. Nah, terus kalau teman-teman make Visual Studio Code, ini bisa nih new terminal, atau ini ada juga nih, apa, kombinasi keyboardnya Control Shift Backtick, Command Shift Backtick. Nah, ini dia bakal keluar si, kalau di laptop biasa itu apa ya, command prompt ya. Ini command promptnya si Visual Studio Code nih. Dan ini juga bisa banyak ya, tambah-tambah nih. Nah, kayak gini. Nah, jadi teman-teman masuk dulu ke project, Laravelnya. Nah, terus kita mau bikin ini migrasi gitu ya. Langsung aja teman-teman masukin perintahnya PHP Artisan
artisan make make apa ya, make kategori misalkan, kategori. Kok kategori, make migration dong. Migration. Nah, terus tadi namanya eh eh terus namanya eh tadi create ya, create, terus nama underscore nama tabel, misalkan tabelnya kategori, kategori yes, karena dia banyak. Nah, terus minus minus create sama dengan nama tabel di kategori yes, kategori yes gini ya, benar kan? Nih masukin base nya, misalkan mau bikin ini kategoris. Nah kayak gini, langsung saja kalau udah kayak gini enter. Nah ini bakal muncul pemberitahuan migration, ini tempat ini ya, tempat filenya dibikin. Nah tuh, create successful. Kalau mau langsung ke, dia sebenarnya file itu ada di sini di database, terus ini ada migration, migration. Nah ini dia file yang kita bikin tadi. Nah ini dia. Nah create kategori, dia otomatis dibikin kayak gini ya, apa, struktur nama filenya. Nah di underscore underscore kayak gini, dia yang apa, defaultnya udah ada, ini 4 ini default ya, user password fail personal access token. Nah, ini yang kita bikin tadi, kita langsung buka aja. Atau teman-teman kalau mau cepat itu memang langsung ke filenya, misalkan males buka-buka ini, buka-buka foldernya, langsung aja kontrol klik, nah langsung bakal dibukain ke si filenya yang baru kita bikin. Atau mau lebih cepat lagi, tinggal cari aja, kalau teman-teman tahu nama filenya tinggal ketik, nah itu bakal keluar kontrol kontrol P, nah terus cari nama filenya, itu bakal lebih cepat lagi kalau kita udah tahu ya nama-nama file yang mau kita cari itu. Nah ya kalau buka. Nah jadi ini dia eh, si migration itu, file migration. Nah tadi ada dijelasin juga ya, nih kelas, kelas extend migration, tapi nggak perlu dihirauin lah yang ini ya. Ini use, kita fokus ke sini aja dulu. Nah ini metodenya function up, nah ini buat menambahkan si tabelnya. Nah nanti teman-teman bisa bikin apa, data-datanya. Terus down, function down, nah ini buat ngehapus si tabel ini, tabel kategori, drop if exist gitu ya. Tapi PHP Laravel ini pakai schema ya namanya, untuk menghabisnya itu drop if exist, hapus jika ada dari tabel, nama tabelnya. Terus kalau ini schema create, create itu membuat ya, ini function sebenarnya, ini titik dua titik dua penggunaan function. Nah, jadi begini gunanya create, terus nama tabel, kategoris, dan nama migrationnya function, function, blueprint. Cuman ini nggak perlu terlalu diiniin, soalnya bakal, kalau kita bikin migration itu kan ini udah apa, udah otomatis dibuatin gitu. Jadi kita tinggal ngisiin ini aja. Kalau mau nambahin tabel gitu, mau nambahin tabel ke database-nya, oh iya sebelumnya jangan lupa ini ya, jangan lupa .env, titik env yang ini, itu di apa dulu, di setting dulu yang buat database-nya ini. Nah bikin dulu sih, nggak perlu dibikin lah, ganti ininya aja biasanya, database-nya Laravel. Memang teman-teman sesuaiin mau database-nya mau apa namanya, sesuaiin biar nantinya bakal dibikinin si database ini. Nah kalau udah kayak gitu, udah dikonfigurasi, nah baru kita bikin di sini. Nah cara buat tabelnya itu, tabel lagi, data tabel ya,
bisa teman-teman buat solar table, terus panah. Nah, terus tipe datanya. Misalkan tipe datanya kayak gini. Ya ada yang muncul. Nah, kayak gini misalkan string. Terus nama si fieldnya itu. Kalau ini kategori ya, kategori name ya namanya. Kategori name. Nah, tuh. Nah, kayak gini. KT kategori. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Ada ID, table, string, terus misalkan eh, apa lagi di kategori nggak ada banyak sih yang misalkan slug lah gitu, slug, kok slug, string, terus nah di kategori slug gitu. Nah dua ini aja dulu ya. Nah terus ini kita udah buat nih, udah konfigurasi mau bikin tabel apa dan field field dalam tabelnya apa. Nah ini ada 4 ya. Nah terus buat jalanin eh, si migrationnya, teman-teman buka lagi si ininya, terminalnya, command prompt. Nah kita bersihin dulu. Nah terus kita jalanin yang tadi, base-nya itu membuat migrasi. Nah ini menjalankan migrasi tadi ya. Nah menjalankan migrasi itu, nah ini PHP Artisan Migrate ya, untuk menjalankan migrasi. Teman-teman langsung aja PHP Artisan Migrate, bisa nggak ya? Nah, ntar kalau teman-teman belum buat database yang tadi, database yang ini, database si ini tadi, API block ini misalkan ya kalau di sini. Nah, terus nanti itu bakal ditanyain, nah mau dibikin nggak si databasenya? Jadi kita belum, karena kita belum bikin ya, kita yes aja, ntar dibikinin otomatis. Nah, jadi dia bakal jalanin nih migrationnya tuh, info. Nah, creating table, migration table tuh ya. Nah, dia bakal buat nih si data field-fieldnya tadi yang kita bikin di migration. Nah, langsung dibikinin. Nah, iya. Nah, kalau kita cek, alamak, gede banget nih. Nah, ini kalau kita cek di database-nya di phpMyAdmin. Nah, ini kita refresh. Ya apa lagi? Nah, itu terus ntar bakal ada tuh si database baru. Nah, ini yang kita bikin tadi juga beserta beberapa tabel ya. Ini yang tadi itu kan kita bikin kategori saja ya. Nah, ini bawaannya default nih, Bang. Ada beberapa nih tabel yang lain, 1 2 3 4 5. Itu bakal dibikin otomatis. Jadi, nah jadi yang kita bikin tuh ini kategoris ya. Nah, bakal bikin beberapa tabel dan si fieldnya sekalian. Nah, tadi kita bikin kan ID, kategori name, kategori club. Nah, juga ntar bakal ditambahin create app dan updated add. Nah, ini itu otomatis ya, biarpun kita nggak ditambahin di sininya nggak ada ya. Nah, cuman dia dengan timestamp ini buat si create add sama updated add. Nah, itu. Jadi bakal dibuat otomatis gitu. Oke, bentar ya. Ini ada yang, oh ini udah, oh ini itu udah di, ini ada yang nanya ya. Bentar. Oh, jangan lupa absen ya. Absen terus ini apa? You don't have permission. eh ini pakai Laragon ya.
Kon kan. Ragon itu si apa PHP My Admin-nya itu dia harus diinstal dulu, harus download dulu PHP My Admin-nya itu. Belum bisa dipakai. Sebelumnya udah diiniin nggak? Udah diinstal nggak si PHP My Admin-nya? Beda dengan SAM. Kalau kita SAM itu dia PHP My Admin-nya udah ada di situ. Nggak perlu install lagi, nggak perlu download lagi. Kalau dia di wah di Laragon itu kita harus download dulu. Nah, dengan belum tahu. Jadi dia harus download dulu ya. Bang pakai SAM. Kalau aku nggak pakai SAM ya, aku pakai Laragon. Cuman teman-teman yang mana nyamannya aja. Kalau mau pakai SAM, pakai SAM. Kalau mau pakai Laragon, ya aku nggak, dia nggak bisa nginstal dua-dua ya. Soalnya kalau nginstal SAM sama Laragon tuh bersamaan dia bakal bentrok ini ya. Apa namanya? IP atau wait, pokoknya addressnya gitu lah. Soalnya si SAM sama Laragon dia bahkan engine X gitu. Dia nggak bisa dua-dua, dia bakal bentrok itunya. Jadi aku pakai Laragon sekarang. Banyak kan dipakai SAM juga ya. SAM banyak dipakai. Nah, si Taufik boleh ini dulu. Gimana ya caranya ya? Install dulu si PHP adminnya. Caranya itu agak lupa juga. Cara installnya kemarin di mana ya? Eh, di database. Ini udah langsung deh. Bentar. Aku juga udah lupa sih cara installnya gimana. Atau kita ini aja, kita searching aja cara menginstall PHP MyAdmin di Largon. Nah, bisa diikutin nih topik, ikutin apa tutorial di ini di websitenya, searching searching dulu. Itu karena ini aja, karena belum belum keinstall Laragonnya, makanya dia error kayak gitu. Oke, sip. Nanti kalau udah oke atau ada masalah, tanyain lagi aja. Sip, berarti udah ya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai ini. Eh, Nih. Nah, yang tadi itu kita udah jalanin perintah untuk membuat tabel ya, PHP Artisan Migrate. Nah, kita coba juga nih penjelasan untuk menghapus migrasi itu gunain perintah PHP Artisan Migrate Rollback. Nah, itu dia bakal ngapus si tabel-tabel di file-file migrasi tadi. Nah, ini ada nih, kita lihat dulu. Nah, ini ada tabel-tabelnya kan. Nah, sekarang ada 6 tabel. Nah, terus kalau kita mau coba si migrate rollback tadi, nah kita langsung aja ketikkan PHP artisan migrate titik dua rollback, terus enter. Nah, ini kalau ada info rolling back migration. Nah, jadi dia bakal ngehapus si tabel-tabel yang ada di database-nya. Kalau kita lihat di database, nah dia bakal kosong. Nggak kosong kosong banget, ini ada satu karena ini default ya, ini nggak bisa dihapus. Nah, dia yang tadi tuh yang ada 6 nih tinggal satu ya. Tidak dihapus gitu tabel-tabelnya. Kalau kita gunain perintah rollback, partisan migrate rollback. Nah, jadi dia bakal ngehapus si tabel-tabel dalam database-nya. Itu dia gunakan rollback. Oke. Nah, terus
ya. Nah, kita lanjut, yang selanjutnya itu untuk menghapus dan membuat ulang atau dia ya kalau menghapus dan membuat ulang ini kayak gini ya, misalkan, eee, kita udah bikin tabel nih, tabel sebelumnya, terus kita nambah tabel baru lagi, nambah file migration baru gitu. Misalkan kita udah buat produk, kategori, udah kita migrate gitu ya, udah bikin tabel-tabelnya. Nah, terus kita, ternyata ada kekurangan nih bikin tabel baru gitu, kurang tabel order misalkan, tabel order. Nah, kita bikin lagi tabel order, sedangkan data tabel-tabel yang sebelumnya udah bikin gitu. Nah, kalau kita migrate lagi, dia bakal bisa sih langsung yang file baru itu dijalanin, tambahin langsung ke database. Cuman kalau teman-teman mau menghapus biar dia bersih lagi, hapus dulu baru dia bakal migrate lagi, diulang gitu. Dia merefresh si tabelnya itu. Jadi dia hapus dulu terus dibikin ulang gitu. Dia itu pakai perintah artisan migrate fresh. Nah, ini gitu. Ini kalau kita lihat lagi ini masih kosong ya. Nah, ini masih kosong. Buat buat ngininya kita migrate lagi. Artisan migrate. Nah, ini dia kalau ada. Nah, ini dia ada ya tabel-tabelnya. Nah, terus kalau kita mau pakai buat nge-refresh si tabel-tabelnya itu, nah, kita bisa gunain perintah artisan migrate fresh. Nah, kayak gini. Nah, PHP artisan migrate fresh. Ini fresh, fresh. Nah, ini langsung enter. Nah, gini ya, dropping. Nah, dia hapus dulu tabel-tabelnya. Nah, terus dia bikin bikin tabelnya. Nah, gini. Jadi itu untuk refresh database ya. Udah ya. Itu untuk migration. Kita lanjut, kita solve dulu ya. Mana Taufik udah bisa nggak? Ganti nama bentar, Bang. Oke. Sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, ada nggak dari teman-teman yang mau nanya? Oh, ada yang mentok gitu, nge-stuck, nggak bisa lanjut, ada error, boleh langsung ditanyakan saja. Wih, kalau nggak ada, boleh kasih jempol aja dulu, jempol lah. Nggak ada yang jempol. Nah, ini ada masalah ya semua ya? Boleh dong kasih feedback yang udah oke. Bang, udah mau adminnya. Berarti aku anggap udah bisa semua ya. Udah paham semua tentang migration. Eh, oke, kita lanjut. Kita lanjut. Bentar lagi deh. Kita lanjut ke materi selanjutnya itu ada eh,
Ada seeder namanya, seeder. Oke. Nah, ini apa itu seeder? Seeder itu dia digunakan untuk memasukkan data awal atau dummy ke dalam database. Jadi seeder tuh kayak sama kayak namanya seed itu kan menanam. Jadi data-datanya ditanam terus di seed tumbuh gitu data-datanya. Nah, manfaatnya itu mempermudah pengujian fitur aplikasi dan menghemat waktu dalam membuat data secara manual. Nah, dia manfaatnya itu kayak kita mau testing gitu ya, mau testing nampilin data-data misalkan. Terus kita kan nggak mungkin ini kalau kita bikin manual misalkan, nah misalkan kita mau kategoris gitu. Kalau kita mau nambahin data kan kita tambahin satu-satu kayak gini. Nah, tambahin satu-satu apa misalkan smartphone, phone. Nah, kita kan tambahin satu-satu. Jadi itu bakal lama kalau kita nambahin satu-satu, tidak efektif lah gitu ya. Nah, kalau kita pakai seeder, tadi itu dia bilang data dummy itu data asal gitu, data random gitulah data-datanya. Nah, itu dia buat memudahkan pembuatan aplikasi, fitur aplikasi. Ya, perintahnya itu ada perintah utamanya itu perintah membuat seeder sama PHP diawali dengan PHP artisan make, terus titik dua perintahnya, titik dua seeder, terus nama seedernya, misalkan nama seedernya produk seeder gitu. eh Akhirin dengan seeder ya karena dia best practice-nya kayak gitu, namanya misal produk terus seeder di akhirnya, nama filenya. Nah, untuk menjalankan si seedernya itu langsung aja ketik kayak gini, PHP artisan DB seed ya, nah, untuk menjalankan si seedernya. Nah, ini dia di seeder tuh, di file seeder tuh bakal ada yang kayak gini, ada metode run namanya untuk menjalankan perintahnya. Nah, untuk menjalankan si seeder, nah ini ada caranya, PHP artisan DB seed terus eh, kelas sama dengan nama seedernya tadi, nama seeder yang kita bikin. Nah, kalau seed ini itu untuk keseluruhannya, misalnya kita nggak mau ngejalanin semuanya, kita bisa pilih kelas mana yang mau dijalanin, mau dibuat datanya gitu. Nah, kalau ah pas default gitu, kalau kita awal nginstal Laravel, biasanya itu seedernya itu udah ada, defaultnya dikasih. Nah, ini dia ada di database, terus seeders, ini ada seeders. Nah, ini bakal dikasih satu file seeders ya. Nah, ini bentuk isi file dari seedersnya. Nah, ini dia seedersnya. Dia dia udah dikasih ya default kayak gini. Yang default seedernya database seeder, yang untuk migrationnya itu ada juga yang dikasih users table users gitu. Tanah di table users. Nah, ini table user, dia itu default ya bakal dikasih. Nah, jadi kayak gini isi dari si seeders. Ini kayak factory, atau kita lanjut ke factory dulu deh.
buat enggak, kita langsung praktek dulu ya. Kita bikin seeders. Tadi dia perintahnya php artisan make seed make seeder make seed make seeder seed bisa sih kan, bisa nggak? What should, oh bisa ya pakai seed atau seeder bisa ya. Nah ini kalau kalau kita perintahnya kayak gini belum kelar, ntar ditanyain tuh apa nama seedernya, misalkan produk seeder. Nah kayak gini, nah terus ntar bikinin tuh, kita buka, nah ini dia nih si seedernya, database seeder. Oh iya tadi ada itu kayaknya, kalau si untuk perintah ini tadi dbseed ini, dia bakal ngejalanin yang di database seeder. Biasanya bakal kita bakal panggil tuh di call misalkan, nah terus ini eh di call di call. Nah kalau misalkan mau pakai yang basic gitu ya. Terus array, nah terus nama nama seedernya tadi, ini kita kan buat produk seeder, panggil di sini oke seed yang tadi. Nah, jadi gini, kita belum ada ya, kita komen dulu, kita bakal nyoba yang hilang yang tadi database seeder ini dihapus deh. Nah kayak gini, di call produk seeder class untuk nah ini dia bakal manggil si produk seeder. Kita komen dulu ya, kita bakal pakai ntar kita bakal pakai yang ini, cuman ini kan dia pakai factory, kita masuk ke factory dulu kali ya. Nah itu tadi gunain si membuat seeder, ini kita udah buat ya produk seeder namanya. Nah terus file seeder, oh ya ini belum 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 masuk factory ya, oh ini ada factory. Nah cuman kita boleh iniin aja dulu, factory ini buat ini ya, dia user model factories nih, user factory. Nah ini bakal di generate, dia gunain ini ini faker ya sebenarnya, library untuk menghasilkan data dummy. Nah, jadi kalau kita mau gunain seeder tuh kita bisa gunain ini udah ada default ya. Jadi kita uncomment lah ya, uncomment pencet nih. Nah ini, nah jadi ini udah ada masuk model ya. Jadi kita nggak bakal bahas modelnya dulu karena belum masuk. Ini model users, ini model. Nah terus dia manggil factory untuk membuat data ini. Nah, as users terus example. Nah data ini bakal dimasukin ke tabel user. Nah sebelumnya itu kalau kita lihat, nah defaultnya kan ada tuh tabel user. Nah ini, nah kosong kan, ini default ya, nah kosong. Nah karena kita mau pakai seeder, nah kita bikin data dummy, data random. Ini nggak random sih, ini kan kita yang bikinnya. Oh iya, nah kalau kita mau bikin data ini, nah kita bisa pakai misalkan namanya ya terserah sih. Nah kayak gini, nah ini, nah terus buat ngejalanin si seeder ya, aduh, nah ini
Nah ini, nah teman-teman bisa langsung ketikkan, nah Bapak Artisan BB seed. Nah, jadi dia bakal menanam dan menuai apa yang Anda tanam itu. Guys, siap. Nah, ini dia bakal enter, nah tuh seeding database. Nah, jadi data yang ini tadi, nah ini nama dan email ini bakal dimasukin ke tabel user. Nah, tapi refresh. Nah, tuh. Nah, dia bakal ada ya. Nah, ini created aid, updated aid. Ini waktu member token. Nah, itu dia untuk seeder. Seeder. Nah, ini ada studi kasus migrasi dan seeder. Data produk dummy, nama, harga, deskripsi. Kita bikin aja di ini. Kalau mau nyoba ini ya, tadi kan kita udah bikin udah bikin nggak si kategoris ya? Kategoris berarti kita bikin lagi ya. Tadi itu katanya buat migration produk. Nah, jadi teman-teman langsung saja buka terminal, terus ketikkan php artisan migration, terus nama migrationnya produk, itu strukturnya create dulu ya, create underscore nama produk, terus minus minus sama dengan minus minus create sama dengan produk, nama produk pakai S deh, products itu banyak S. Nah ini design make products gitu, kita mau bikin migration untuk produk, langsung kita buat. Nah ini dia. Nah terus tabelnya itu ada ID, name, price, description. Nah, kita bikin table string string name, table string string ya, bentar. Nama price dulu dong. Untuk kalau price kita pakai desimal kali ya. Nah ini desimal, terus namanya price apalah ini. Harus kayak gitu, desimal kagak ada. Kalau ada tuh kayak number ya, integer price undefined function pastinya nggak ada aja di bocah. Ada cok integer atau aja integer. Oh ini ada kan, ada bro, nggak ada sih, coba aja dah. Integer misalkan untuk harga price, terus bikin table string. Kalau string itu dia
Apa, batas katanya itu, batas karakternya 255 ya. Kalau mau lebih panjang, misalnya deskripsi panjang ya, kita pakai teks aja biar dia lebih panjang. Nah, description. Description. Nah, ini. Pantas lah merah-merah, nggak ada ininya coy. Alamak. Nah, bisa dong. Alah. Nah, itu dia. Tadi kurang panah. Itu udah nama, name, price, description. Udah ya. Name, price, description. Nah, oke. Boleh langsung diikutin teman-teman. Terus apa kata? Seeder, data produk dummy, nama, harga, deskripsi. Nah, tadi kan kita udah buat, udah nggak? Itu tadi kan kita udah buat produk seeder ya. Nah, kita pakai saja. Nah, ini dia model ya kan. Kita belum ada model produk ya. Apa yang mau dipanggil, Bro? Eh, udah langsung dibikinin. Nah, belum. Bang bakal bisa pakai kayak gitu. Mungkin Seeders. Nah, teman-teman baca dokumentasi ini bakal apa? Bakal sangat berguna sekali karena resmi ya dari orang yang bikin. Nah, ini bakal lebih lengkap. Kalau nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Ini aja di translate. Nah, ada kan apalagi ini pakai Chrome bisa ya di translate. Nah, Indonesia. Nah, tuh Indonesia deh. Cuman sih kalau bahasa Indonesia, Inggris ya. Dan translate itu aneh kata-kata. Jadi kita ngambil ini ya. Ini dia. Jadi model DB table user. Jadi ini ada contohnya ya. Nah, ini DB table, nama table insert. Berarti kita bikin DB. Nah, alamak DB table. Alah, salah tuh deh. Table, nama tablenya berarti produk, produk ada nggak? Produk, ya, ada produk sih harusnya. Kalau tadi kategoris dia bikin kategoris. Nah, coba aja deh. Mana dia? Menghilang beliau. Oh, ini. Kita bikin kategoris products. Nah, terus insert terus datanya yang mau dimasukin. Ada tadi nama, name, terus ini pakai array ya, array. Nah, ini kan kurung sikung, array, namanya misalkan laptop, MacBook dong, MacBook M1, M2, M2. Nah, pakai koma ya kan, sama kayak kita gunain array yang biasa. Price 100 juta. Mana ada 1 juta, bro? 30 juta lah. 30. Oh iya, lebih 10 juta nih. Price, terus description.
description. Inilah M2 2022. Nah, ini jadi kita bakal bikin data dummy ya kayak ini. Terus kita bikin datanya satu aja. Nah, terus kita oh iya dia harus di migrate dulu ya. Belum ada tabel ya. Jadi kita migrate dulu. Kita ini base-nya kelihatan kan ininya kode aku masukin kodenya ini. Kelihatan. Ada yang komen ya berarti oke. Kita buat dulu si tabelnya PHP artisan migrate. Dia bakal migrasi. Terus kalau mau digabungin langsung sekalian seedernya langsung saja sih. Tapi nggak bakal kepanggil sih karena di sini belum dibikin ya. Karena di database seeder kita belum. Nah ini kita stringing dulu, kita panggil dulu dia di seed. Nah baru gini bisa migration sekalian seeder, bisa nggak? Error nggak dia? Nah error sudah kuduga. Integrity constraint duplicate entry. Oh ini ya, ini udah kebikin tadi makanya dia duplicate, dia udah ada. Cuman kalau nggak kalau mau ini nggak dia nggak mau nggak duplicate atau sama, kita pakai itunya lagi, pakai nah itulah gunanya kita pakai si fresh PHP artisan migrate fresh. Nah baru minus minus seed, nah, biar dia nggak duplicate. Nah jadi gini, bisa nggak ya, error nggak? Nah error lagi bro. Seeders product seeders. Nah iya sih, DB not found. Oh ini DB jadi ada merah-merah ya. Itu kalau teman-teman udah nginstal si extensionnya apa namanya, lupa belum namanya, Laravel. Oh ini extra intelligence. Nah ini dia kalau nggak salah ya, coba lihat ada ini enggak. Eh, oh enggak ternyata. Oh enggak, ini buat itunya buat apa feedbacknya, buat saran itu. Ini buat formatter enggak juga sih. Artisan artisan juga enggak. Snippets. Oh snippet juga enggak. Nggak tahu aku yang mana. Nanti teman-teman searching aja itu banyak tuh. Ini dia. Ini ada merah-merah ya. Ini karena namespace-nya belum di itu. Nah, tuh udah tuh kalau udah install. Namespace-nya belum diimpor. Jadi eh, teman-teman kalau udah install apa tadi tuh buat nambahin, nah ini bakal ada import class gitu. Extensionnya lupa lagi. Bakal bingung sih kalau nggak ada. Nah import class, nah itu dia bakal diimpor ya, nah di database itu itu dia ini database console sheets. Nah, ini kan kita nggak tahu ya mana datang ini. Mungkin di sini ada. Oh nih, nggak ada juga. Pakai first slide. Oh pakai first slide dong. Oh salah, berarti kita pakai yang ini aja deh. Kita pakai yang resminya. Nah kita use di sini. Bisa nggak? Oh ini udah ada. Oh, terus kenapa salah? Ini DB udah ada. Oh iya ini ya. Oh ya ini dia. Site. Oh ya kalau teman-teman mau nyari di sini aja, itu ya.
langsung aja ke website resmi ya, dokumentasinya. Nah, ntar kita coba lagi yang tadi. Nah, kalau teman-teman males deh ngetik ngetik yang tadi itu, teman-teman bisa aja tekan ini panah atas tuh. Nah, ada tuh dia. Nah, muncul tuh base-base sebelumnya, perintah-perintah sebelumnya. Nah, ayo kita coba, bisa nggak error lagi. Numeric value out of range. Price. Oh iya. Oh, kelebihan ya price-nya. Alamak, bro. Ininya kelebihan katanya. Jadi kalau teman-teman error tuh tidak perlu ini ya, tidak perlu apa? Tidak perlu cemas, Dek. Tidak perlu panik. Jadi teman-teman baca aja nih apa errornya. Nah, dilihat aja. Biasanya dibilang tuh, nah ini. Nah, nilai numeriknya terlalu banyak, out of range gitu katanya. Nah, jadi gantilah bro katanya. Nah, udah kita ganti. Terus ini error lagi parah sih. Error terus dari tadi. Nah, ini udah berhasil ya. Udah oke berarti. Nah, udah bikin database, udah jalanin seedernya. Nah, ini seeding database, product seeders katanya tuh. Nah, jadi kalau kita lihat di ininya di database, mana dia? Mana dia? Mana dia, bro? Oh ya, refresh dulu ya. Ini dia products. Nah, ini udah masuk kan dia sekalian ke created ad-nya kosong lagi. Tadi kita nggak nambahin timestamp ya. Timestamp. Nah, tadi ini udah oke ya, udah masuk, udah kepake migration sama seeders-nya. Nah, sebelum lanjut, nah itu dia contoh penggunaan eh, migration dan seeders. Nah, itu ya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Atau ada yang mau lihat kode? Nah, nih. Atau produk. Nah, nih, ini dia. BTW ini kalau diupload ke GitHub lumayan rame juga ya filenya. Lihat aja deh. Tapi nanti bakal aku upload juga ke GitHub. Jadi teman-teman bisa lihat di GitHub-nya. Bisa lihat, bisa download, bisa ambil. Nah, jadi itu penggunaan header dan migration. Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Kalau sudah oke, kasih jempolnya dulu dong. Jempol. Ada jempol. Nah, yes. Berarti Hardi doang yang paham. Oh, berarti aku anggap semuanya udah paham ya. Oh, jempol semua tuh. Mantap. Berarti aku anggap semuanya sudah oke. Jadi kita bisa lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada, ini manfaat. Oh, manfaat migrasi dan seeder. Nah, berikut manfaatnya ini ada dokumentasi struktur database. Itu dokumentasi jadi dia udah ada di project itu gitu loh. Kita bikin lagi. Karena dia pakai kode. Nah, terus mempermudah pengembangan aplikasi dalam tim. Nah, juga mempercepat pengujian aplikasi. Nah, itu dia manfaat migrasi dan seeder. Selanjutnya ada factory. Ini udah habis ya? Oh iya, udah habis cuy. Masih lama lagi. Oh, ini ada factory. Definisi factory. Factory adalah fitur di Laravel untuk menghasilkan data dummy atau data palsu secara otomatis menggunakan faker. Nah, bagi yang bingung faker itu apa ya? Langsung saja cari lagi di ini ya, di resmi ya. Aduh, nggak ada lagi.
Oh, ini faker. Ada nggak? Pokoknya faker tuh nggak ada kayaknya. Ada jelasin. Deh. Kayaknya. Jadi faker itu kayak library-nya itu ya dari Laravel untuk membuat data-data random. Nah, itu. Terus data ini berguna untuk pengujian atau mengisi database selama pengembangan. Nah, ini balik lagi ya untuk testing-testing doang datanya karena random. Capek bikin manual gitu lama dan tidak efektif. Makanya ada factory, faker ini, nah, yang dan lain-lainnya. Terus kelebihan factory ini dia itu membuat data lebih cepat dan dinamis dibandingkan membuatnya secara manual. Jelas ya, dari tadi sudah banyak dibahas tuh keefektifan. Nah, terus sangat cocok untuk menguji aplikasi, sangat cocok untuk menguji API dengan berbagai skenario data, API aplikasi sama sih. Terus langkah-langkah menggunakan factory sama ya kayak migration kayak seeder tadi. Kita buat dulu dengan pencet ya. Kita buat dulu dengan si artisan buat factory-nya, terus konfigurasi factory-nya mau data apa aja yang mau dimasukin. Nah, terus jalankan deh seedernya. Karena si factory ini dia biasanya sejalan dengan seeder ya, makanya katanya nih gunakan factory di seeder atau langsung untuk masukkan data gitu. Jadi factory ini bakal dipanggil di seeder ya. Ini ada contoh, kita masuk ke ini lagi. Nah, ini mana dia tadi? Database seeder. Nah, ini. Nah, ini udah ada ya bawaannya. Nah, factory. Jadi si factory ini manggil manggil lagi. Si vektor ini dipanggilnya di database, di database seeder. Jadi dia sepaket gitulah, factory sama seeder. Ini udah ada contoh contoh apa? Ntar ini kita ini dulu deh. Kita komen. Nah, ini kita uncomment. Nah, ada contoh factory. Pembuatannya sama ya. Sama kayak yang seeder PHP artisan, make, factory, misalkan nama factory-nya produk factory, nah kayak gitu. Itu nggak best practice-nya. Kita lihat lagi factory, nih factories, nah nih user factory, make host factory, ya bener ya, ini best practice-nya gini, huruf besar awalnya, terus huruf setelah kalimat selanjutnya kalimat kata selanjutnya huruf depannya huruf gede. Itu apa namanya, onta kamel kamel apa sih namanya, pokoknya kamel gitulah dia kayak gini, product factory. Nah, ini bikin factory ya, enter. Nah, ini bakal bikin gitu. Nah, ini dia model si factory, product factory. Jadi dia bakal pakai pakai model ya, cuman kita lihat dulu di model user. Oke, kayaknya nggak bakal ngakak. Kita coba aja langsung. Produk factory. Dia sebenarnya kalau awal itu ada ya contohnya di ini itu ada tuh. eh si factory ini tuh filenya ada di database terus factories. Nah, ini yang baru kita bikin. Nah, ini defaultnya bawaan. Ini udah ada langsung ya. Nah, jadi bikinnya itu kayak gini. Edition. Kita, nah mau nama apa? Ini faker tadi ya. Nih, panggil fungsi faker. Nah, yang kemarin kan kita belajar fungsi itu. Jadi ini fungsi. Terus panah name. Name-nya ini metodenya. Metode.
ya metodenya lah gitu. Ini fake, ini kelasnya, ini metodenya. Dia bakal apa? Ngebuat kita gunakan library faker kayak gini. Nah, ini name ini ya nggak bisa sembarang ya. Kalau kita panggil nama dia nggak bakal bisa ini. Dia bakal error karena nama itu nggak ada di faker ya. Nah kayak gini, fake fake. Nah, jadi kalau kita mau nyoba dia di produk factory tadi, dia dalam array. Oh enggak, oh, iya dalam array ya, selalu dalam array. Nah, ini langsung bikin aja. Tadi di produk itu ada nama, kita bikin fake terus name. Salah dia, fake name. Nah terus price price oh iya, price fake fake eh, tadi random number. Oh iya, random number. Random number ini berapa ini itu ya, tiga tiga true, 35, bisa nggak kayak gini? Random number itu kita lihat di ini, random number. Nggak ada kayaknya, jadi kayak gini aja deh. Nah terus description fake, buka tutup kurung, terus apa ini, sentence ini kalimat ya, kita bikin teksnya, teks. Nah teks 20 40 nih. Nah kayak ini. Nah jadi ini dia cara menggunakan factory. Nah ini bikin ya, membuat lah bro, membuat factory dan juga menggunakan faker. Kalau teman-teman lihat di atasnya ada nih factories ini. Nah terus kita panggil di ini deh, kalau panggil di database seeder ya, ini komennya. Nah terus ah kita panggil tuh kayak si ini, si factory-nya si user. Bisa nggak dia ini, soalnya kita belum ada model ya, jadi bakal bisa nggak? Harusnya nggak bisa sih, karena modelnya belum ada, jadi dia nggak bisa. Oke, karena kita belum belajar model ya, jadi kita pakai yang ada aja dulu. Kita pakai yang si apa, si usernya ini, usernya karena dia default ya. Nah kita lihat yang user. Nah ini, nah dia pakai fake untuk name, fake untuk email. Nah ini buatan factory tadi ya, user factory. Nah terus dipanggil di uh, database seeder untuk factory-nya. Nah cara manggilnya gini, masuk ke folder app models, terus nama filenya user, terus panggil method factory. Nah mau berapa data yang mau dibikin nih katanya, mau berapa, misalkan 100. Banyak banget deh, 40 deh, 50. Nah 50. Nah terus diikuti dengan panah create buat gitu. Nah jadi ini pemanggilan dan penggunaan si factory.
kita pakai yang ada ya. Kenapa produk tadi nggak bisa? Karena dia manggil model. Sementara model produk kita belum masuk, belum pelajari model gitu. Jadi kita pakai yang ada ini aja dulu. Nah, next time kita bakal lanjutin. Nah, jadi terus kita manggilnya si factory itu kita sama manggil seeder karena dia di file seedernya. Jadi kita jalanin perintah PHP artisan migrate, atau nggak perlu migrate deh karena nggak ada migrasi ya. PHP artisan kita langsung aja db seed. Nah, untuk menanam, untuk seeder, enter. Nah, seeding database. Jadi dia udah dibikin ya, biarpun ini dikit ya infonya. Cuman kita minta 50 data tadi ya. Ayo kita lihat data usernya berapakah yang dibikin. Nggak berhasil. Nah, ini udah dibikin ya. Lah kok 25 Versa. Tadi 25 ya user. Aneh, Bro. Bentar. Harusnya dia user factory. Mungkin mungkin database. Nah, bentar. Mungkin 50 kebanyakan katanya. Kok bisa-bisanya mau melampaui. Coba kita ulangi lagi perintahnya. Kita coba dari awal gitu ya, data migrate ulang, PHP artisan migrate fresh, terus minus minus c. Kita refresh lagi databasenya, mana dia, ada nggak? Nah, ini, nah bener ya, batasnya 25 kayaknya. Seharusnya dia 50, sepertinya kebanyakan. Coba kita bikin 20. Apakah dia bakal sama? Nih, sa ini 20 berarti dia ada batasannya berarti ya. Mungkin dia maksimalnya itu di 25. Cuman pada pertemuan selanjutnya aku bakal ngasih tahu, atau aku searching-searching lagi lah kenapa dia bisa kayak gini, karena belum sempat ini ya, sempat nyari. Jadi pertemuan selanjutnya atau kapan-kapan aku bakal kasih tahu kenapa dia bisa kayak gini. Nah, itu jadi dia penggunaan factory. Nah, ya, oke. Karena ini ya, karena materi kita udah habis, factory terakhir. Nextnya ada lagi. Woi, ada woi. Nggak mau dia. Oh, dia ini dia nge- nge-stuck. Nah, ini udah habis ya. Udah habis materinya. Jadi ini ada latihan juga, nanti teman-teman kerjain. Dia bikin yang kayak tadi lah. Biasa yang kayak tadi. Terus buat migrasi, buat seeder. Factory belum, karena factory dia harus harus pakai model, karena model belum jadi nggak dimasukin. Migrasi buat seeder. Nah, yang dikumpul itu ini ya doang ya, screenshotnya. Karena kalau kalau project Laravelnya gede, banyak ya diperiksa ya. Jadi screenshotnya aja. Ya, gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Atau sudah oke, berikan apa jempolnya, jempolnya.
tam. Berikan jempolnya Putra sudah oke berarti. Oh, oke betul ya. Yang lain, bagaimana yang lain? Udah oke, Austin oke, Rere oke. Ya berarti udah paham semua ya. Sudah mantap semua. Oke, banyak banget oke. Mungkin karena materi kita udah selesai dan pertanyaan juga nggak ada ya, berarti udah gacor nih pertemuannya. Teman-teman udah pada paham semua. Hmm, jadi ini tugasnya jangan lupa dikerjain ya, karena kita udah nggak ujian lagi, makanya ada latihan lagi. Tenggat waktunya kapan ya? Besok kali ya? Besok eh tanggal 6 jam 12. Eh, enggak jam 12 nih. Sabtu, wow, lama ya lagi. Ini bentaran doang bikin nih, lama Sabtu. Lama. Udah bang, udah mau adminnya. Oh iya, Taufik udah bisa kan installnya? Ada tugas deadline bang. Sabtu, nah itu dia. Oh, oke, berarti Sabtu ya. Sama santai aja. Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu, Jumat, Sabtu. Ini 2 hari ya. Oke sih. Tapi jangan ada yang telat lagi ngumpulnya ya. Udah lama itu waktunya. Jadi ngumpulinnya Sabtunya siang ya. Siang apa sore? Apa malam? Malam. Sore kali ya? Siang. Sore. Sore jam 3. Ntar jam 3 deh. Sabtu jam 3. Nah, oke ya, jam 3 lah pokoknya deadline-nya hari Sabtu. Jangan lupa kerjain teman-teman semua. Udah kok itu. Recordnya di-upload ke YouTube ya. Nanti di-upload tuh ke YouTube UKM itunya pertemuannya. Nah, jadi itu karena nggak ada ini ya, nggak ada pertanyaan. Anggap teman-teman udah paham semua. Karena materi kita juga udah habis. Jadi kita tutup aja pertemuan ke-7 ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Eh, oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Kalau ada salah kata, aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.